Selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas teknik terkait dengan pengukuran performance atau performance measurement. Ya. Ada dua teknik yang banyak diimplementasikan. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai critical success factor and key performance indicator. Yang kedua adalah balance business scorecard. Ya. Di dua teknik ini bisa dimanfaatkan, diimplementasikan untuk melakukan pengukuran terhadap performance di dalam proses bisnis. Oke, yang pertama terkait dengan critical success factor dan key performance indicator. Ya. Jadi critical success factor itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, di Rockart itu mendefinisikan bahwa critical success factor as a limited number of area in which satisfactory result will ensure successful competitive performance for individual, department, or organization. Jadi tentunya critical success factor itu sebagai satu area ya yang terbatas yang tentunya harus bisa memberikan satu kinerja yang memuaskan ya supaya bisa menjamin ya hasil yang kompetitif ya, hasil performance yang kompetitif, hasil performance yang baik ya. Ada juga yang mendefinisikan critical success factor are the few key area where things must go right for the business for flourish and for a manager's goal to be attained ya. Ini hampir sama sebenarnya pemahamannya begitu ya. Yang jelas di situ adalah bahwa ini sebagai satu key area ya. Kalau tadi disebutkan sebagai limited number of area. Kemudian juga secara official dalam ITIL Glossary mendefine ya critical success factor itu adalah something that must happen if a process, project, plan, or IT service is to succeed. Ya. Jadi kalau suatu proses itu akan sukses itu berarti harus ada beberapa hal yang harus benar, ada beberapa hal yang harus berjalan dengan performance yang baik. Ya, itulah critical success factor. Ya. ESF and KPI are used to determine measure of the organizational performance. Ya. Di ESF dan KPI ini digunakan untuk mendetermine pengukuran ya performance organisasi. ESF are identified first and the KPI are defined in support of the CSF ya. Jadi tentunya diidentifikasi dulu critical success factornya apa ya. Dan kemudian baru didefinisikan KPI dari setiap critical success factor itu apa. Jadi ini merupakan conjunction daripada critical success factor itu sendiri ya. Oke, kemudian KPI ya. Key performance indicator represent a particular value or characteristic ya, that is measured to assess whether an organization goals are being achieved ya. Jadi tentunya ini adalah merepresentasikan suatu value ya atau ciri yang bisa diukur, bisa dinilai begitu ya, yang tentunya itu akan menunjukkan tingkat ya pencapaian daripada tujuan organisasi atau tujuan yang ditetapkan. They reflect the critical success factors stakeholder need and
expectation of organization. Yeah, for KPI and their measure to be effective, the organization goals need to be specific, measurable, agreed, realistic, and time-based. Ya. Jadi dalam membuat KPI itu harus spesifik, measurable, ya, agreed, realistic, and time-based. Ya, itu yang tentunya perlu juga difahami dalam menyusun untuk KPI. KPI can use both financial and non-financial metrics. Ya, jadi bisa secara finansial maupun non-financial metrics ya untuk membuat matriksnya. KPI are related to USFS and define the specific area to be monitored in order to determine whether the required level or performance has been achieved. Ya. Jadi tentunya di dalam KPI ini akan mengukur ya seberapa tingkat performanya. Jadi tentunya di dalam KPI ini ada skala yang ditentukan ya, ada pengukuran atau model pengukuran yang ditentukan sehingga bisa berjalan atau bisa dinilai ya tingkat performanya. Nah ini contoh saja di dalam satu penggambaran critical success factor dan KPI di dalam bisnis restoran misalnya. Goals-nya adalah increase profit by 5% by January next year by increasing throughput by 10% in lunch and dinner trade without reducing our gross margin. Ya. Jadi tentunya di sini ingin menggambarkan ya ini contoh critical success factornya dan ini KPI dan targetnya. Jadi dibuat dalam metrik seperti ini untuk mengidentifikasi ya critical success factor dari proses ini apa ya. Jadi tujuan prosesnya dulu apa itu harus diidentifikasi. Jadi untuk meningkatkan profit 5% ya. Ya. Jadi ini tentunya harus melihat berbagai aspek yang terkait dengan peningkatan profit. Ya. Jadi salah satunya adalah terkait dengan ya berarti harus meningkatkan market share. Ya. Kemudian bisa juga profit ini ditingkatkan supaya customer loyal. Jadi harus membuat satu customer satisfaction. Ya, kemudian juga terkait dengan karena ini usaha restoran, meal quality. Ya, jadi ini kemudian diterjemahkan ke dalam KPI ya. Ini adalah terkait dengan market share ya, percentage of business within 5 km radius. Ya. Jadi target itu 10%. Jadi berapa persentase mengidentifikasi market share. Customer satisfaction, persentase of customer who are satisfied. Ya, targetnya tentunya ditetapkan 95%. Meal quality, ya, percentage of meal return because of poor quality. Jadi terkait dengan kualitas makanan, itu seperti apa. Example yang kedua adalah white goods manufacture. Goals-nya adalah to increase the operating profit of a washing machine manufacturer by 5% within 2 years. Ya, jadi ini goals-nya ya di dalam manufaktur white goods. Ya. Kemudian di itu critical success factornya adalah terkait dengan high product quality, high process yield, dan juga low production cost dan market share. Ya. Jadi KPI-nya adalah terkait dengan apakah itu persentase, average variable cost, ya, rata-rata, ataupun juga berbagai pengukuran lainnya, ya. Jadi di situ ditentukan juga target-targetnya berapa, ya. Oke, itu untuk CSF dan KPI.
Oke, di video selanjutnya kita akan membahas terkait balance business scorecard. Oke, terima kasih.